tentang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang NRI tahun 1945. Undang-Undang NRI tahun 1945 berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang 1945 berisi aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang menjadi dasar aturan ketatanegaraan Indonesia. Beberapa hal yang di luar berupa bentuk pemerintah, bentuk negara, sistem pemerintah, dan pembagian kekuasaan. Yang kedua, RIS. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus. Selanjutnya, rancangan UUD RIS diajukan dan disahkan oleh pemerintah negara bagian dan Badan Perwakilan Rakyat. Konstitusi RIS disahkan melalui keputusan Presiden pada 13 Januari 1950 dan diundangkan pada 6 Februari 1950. Adapun hal-hal yang diatur dalam konstitusi RIS yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet. Ketiga, Undang-Undang Dasar sementara 1950 kurang dari 1 tahun negara bagian berasosiasi dengan negara bagian Indonesia. Pada 19 Mei terciptalah Negara Kesatuan sebagai bentuk Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada 15 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar sementara terbentuk untuk menggantikan Undang-Undang RIS. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara 1945. Undang-Undang 1945 adalah undang-undang yang berlaku sejak 5 Juli 1959 sampai sekarang. Implementasi Undang-Undang Dasar 1950 tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadi pergantian kabinet berapa kali. Hal ini disebabkan munculnya banyak partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda. Perbandingan pelaksanaan demokrasi. Bagian A. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu konsep yang merujuk pada kewajiban individu atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil. Pre-reformasi. Sentralisasi kekuasaan, KKM merajalela, kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, akuntabilitas vertikal. Pasca reformasi. Demokratisasi, penguatan lembaga pengawas, keterbukaan informasi publik, desentralisasi informasi, birokrasi. Rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan adalah pergantian pemimpin atau pejabat secara teratur dan damai. Ini artinya kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau kelompok orang yang sama dalam jangka waktu yang sangat lama. Pra reformasi, sentralisasi kekuasaan sukses terencana. Dinamika politik terbatas, kestabilan politik semu. Pasca reformasi, demokrasi, pluralisme politik, pergantian kekuasaan secara damai, aplikasi publik. Republik politik adalah suatu proses penentuan orang-orang yang dipilih menjalankan fungsi pada suatu sistem politik. Bernegara lewat lembaga-lembaga politik yang ada. Politik juga bisa dimaknai mengisi sejumlah jabatan pada lembaga-lembaga birokrasi, administrasi oleh orang-orang yang selanjutnya diberi wewenang menjalankan kekuasaan politik.
reformasi, dominasi, partai tunggal, hubungan berdasarkan kedekatan, pemilih subjektivitas subjektif, kurangnya partisipasi masyarakat. Pasca reformasi multipartai, pemilihan umum langsung persyaratan yang jelas, partisipasi masyarakat yang lebih luas, Pemenuhan hak asasi warga negara, gagasan tentang demokrasi ataupun kedaulatan rakyat. Inspirasinya daerah wacana demokrasi yang bercairkan selama ini justru menjadikan kita pasti dari betapa ambisiusnya. Tentu ini capai dalam mewujudkan demokrasi, misalnya keberhasilan mengarahkan pemilihan umum dengan baik telah mengecoh kita seolah-olah hak-hak dager rakyat telah terpenuhi. Kita tertampakkan oleh representasi demokrasi yang kita buat senang, pembatasan kebebasan berpendapatan, penantiasan terhadap obsesi, keterbatasan akses informasi, hak sipil dan politik terbatas. Pasca reformasi, penegak hak kebebasan berpendapat, akses informasi, pengalaman yang berlangsung memang bagi pelindungi hak. Pelaksanaan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Pra-reformasi, dominasi partai tunggal, keterbatasan pilihan, proses yang tidak demokratis, fokus pada stabilitas. Pada reformasi multipartai, pemilihan umum langsung, prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat yang lebih luas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.